Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Hai. Jadi di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara menjawab soal-soal matematika, yaitu materi tentang Transformasi fungsi. Oke. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sobrianto. Perkenalkan, nama saya Haiksa Anki Yaakob. Perkenalkan, nama saya Mira Sofia Lita Kumayas. Perkenalkan, nama saya Seringgo. Dan ada dua orang lagi, yaitu Zulfada Radinanti yang sedang sakit. Aditya Pratama. yang sedang Sakit. sakit berhalangan lagi. Oke, penasaran sama penjelasannya? Semoga nanti teman-teman paham. Dadah. Bye. Nah, teman-teman, ini ada soal untuk menyelesaikan fungsi yang didilatasi secara horizontal dan juga ditranslasikan secara vertikal. Nah, pertama kita baca dulu soalnya bareng-bareng ya. Oke, nomor 1, diketahui fungsi fx 2x ditambah 6 didilatasi secara horizontal dengan skala k sama dengan 5. Dilanjutkan translasi secara vertikal oleh t buka kurung 0 min 4 tutup kurung. Nah, untuk pertama kali penyelesaiannya itu adalah kita harus menyelesaikan fungsi yang didilatasi lebih dulu. Nah, bisa dilihat pertama kali itu adalah didilatasi secara horizontal, dimana kalau dilakukan secara horizontal fx atau y sama dengan fx per k. Nah, k di sini itu apabila k sama dengan 3 itu maka ditulis nanti x per 3. Nah, karena kita skalanya k sama dengan 5, maka jadinya x per 5. Oke, pertama kita tulis dulu fungsinya. Fungsinya yakni 2x ditambah 6. X di sini diubah menjadi x per k. X per k, k-nya adalah sama dengan 5. Jadi x per 5 sama dengan 2 buka kurung x per 5 ditambah 6. Nah, sudah diganti dengan angka 5, maka kita lanjutkan lagi. Fx per 5 sama dengan 2 dikali x itu kan 2x. Nah, jadi 2 per 5 x ditambah 6. Nah, selesai dengan soal didilatasi. Kemudian, setelah didilatasi secara horizontal, soal ini kan meminta untuk dilanjutkan translasi secara vertikal. Nah, fungsi ini itu yang akan ditranslasikan secara vertikal. Sebelumnya, translasi vertikal itu adalah ini ada disebut dengan B. Nah, apabila B sama dengan B lebih besar dari 0 itu akan dioperasikan ditambah. Kemudian jika B kurang dari 0 itu dioperasikan secara dikurang. Nah, kita masukkan dulu fungsi yang tadi ini. Fx per 5 nya itu diubah jadi y saja. Itu diperbolehkan ya. Jadi y sama dengan 2 per 5x ini ditambah 6. Nah, untuk soal ini itu kuncinya itu dioperasikan dari lihat b-nya. Nah, b-nya ini kan min 4. Jadi nanti min 4 itu kan termasuk lebih kecil atau lebih kecil dari 0. Jadi apabila lebih kecil dari 0, maka dioperasikan secara dikurangi. Kita bisa lihat y sama dengan 2 per 5x ditambah 6. Nah, 2 per 5x ditambah 6, karena dia min 4 itu dikurang lebih dari 0, maka kita tulis dikurang. Dikurang dengan min 4, ya kan? 2 per 5x ditambah 6, min ketemu min kan jadi plus, kan? Udah. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi 2 per 5x ditambah 10. Nah, sekian penyelesaian dari dilatasi secara horizontal dan dilanjutkan translasi secara vertikal nomor 1. Dadah, semoga paham. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Untuk soalnya yaitu diketahui fungsi gx sama dengan x2 dikurang 6x ditambah 8 direfleksi terhadap sumbu y, dilanjutkan translasi kedua satuan ke kiri. Oke, untuk cara penyelesaiannya yang pertama itu kita cari refleksinya. Untuk sumbu y, rumusnya itu y aksen sama dengan f min x. Lalu gx sama dengan x2 min 6x ditambah 8. Lalu y aksen sama dengan min x kuadrat dikurang 6 min x ditambah 8. Lalu untuk hasilnya x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Lalu yang cara kedua yaitu ditranslasikan kedua satuan ke kiri. Y sama dengan x2 ditambah 6x ditambah 8 sama dengan dalam kurung x tambah 2 x tambah 2 kuadrat ditambah 6 dalam kurung x tambah 2 ditambah 8. Lalu hasilnya x tambah 2
sama dengan X2 X kuadrat, lalu dikali 2 hasilnya 4X, lalu 2 tambah 2 hasilnya 4, baru ditambah 6X, baru 6 dikali 2 hasilnya 12, jadi 6X tambah 12 ditambah 8. Lalu untuk hasil selanjutnya itu X2 X kuadrat ditambah 4X ditambah 6X ditambah 4 ditambah 12 ditambah 8, dan hasilnya yaitu X kuadrat ditambah 10X tambah 24. Sekian, inilah hasil jawaban dari soal nomor 2. Oke, kawan-kawan, kita akan lanjut menyelesaikan soal yang ketiga, yaitu soalnya diketahui fungsi Hx sama dengan 2 pangkat X ditambah 7 dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat. Dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X. Jadi karena dia di soal dimintakan rotasi, maka kita selesaikan dengan rotasi terlebih dahulu, baru kita refleksikan nanti. Jadi rotasi dari sudut 90 itu adalah X sama dengan min F dalam kurung Y. Jadi karena di soal itu tidak terdapat Y, maka teman-teman nggak usah bingung. Kita bisa langsung kita langsung gantikan antara X itu menjadi Y, sehingga Hx sama dengan min 2 pangkat Y ditambah 7. Lalu didapatlah min X sama dengan 2 pangkat Y ditambah 7. Lalu karena dia diminta untuk Y sama dengan, maka yang dipindah itu bukan 2Y nya, yaitu adalah 7 nya. Jadi jawabannya adalah min X min 7 sama dengan 2Y. Namun karena kita harus menyelesaikan sampai akhir, yaitu Y sama dengan, maka kita perlu menyelesaikannya dengan cara logaritma. Yang diketahui bahwa sifat logaritma yaitu ada A pangkat B sama dengan C, sehingga A log C sama dengan B. Kita masukkan ke jawabannya, yaitu menjadi 2 log min X min 7 sama dengan Y. Karena di sini yang menjadi A itu adalah 2, yang menjadi B itu adalah Y, dan yang menjadi C itu adalah min X min 7. Jika sudah kita rotasikan sesuai dengan soal, maka dari jawaban yang dirotasikan ini kita lanjutkan untuk kita refleksikan, sehingga didapatkan bahwa refleksinya itu adalah Y sama dengan min F dalam kurung X yang menjadi min 2 log dalam kurung min X min 7 tutup kurung. Seperti itulah jawaban dari soal ketiga. Semoga teman-teman paham ya. Oke guys, jadi itu saja cara dari kami tentang gimana sih cara menyelesaikan soal dari transformasi fungsi ini. Nah, kelihatan kan kalau matematika itu ilmu yang menyenangkan, bukan Betul tak? matematika. Betul. Betul. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. See you.